Kamu pikir kamu gagal menabung karena gaji kamu kecil. Kamu kira penyebab utamanya adalah harga kebutuhan yang makin menggila. Mungkin kamu salah. Mungkin kamu lupa satu hal kecil yang ngumpet di balik hahaha saat nongkrong. Yang ngumpet di balik, ayolah bro, sekali ini doang kok. Faktanya, musuh utama keuanganmu bisa jadi bukan inflasi, tapi temanmu sendiri. Iya, orang yang sering kamu traktir, yang sering kamu pinjemin uang, yang ngajak hangout, makan fancy, split bill, tapi kamu yang selalu rugi. Dan parahnya, mereka bahkan gak sadar. Mereka sedang bikin kamu miskin perlahan-lahan. Teman itu penting. Mereka seperti bintang-bintang dalam malam panjang kehidupan. Tapi kadang ada bintang yang terlalu terang sampai bikin mata kita buta arah. Bersosialisasi itu penting, tapi ada biayanya. Dan biaya itu kadang dibayar pakai uang nabung yang seharusnya aman di rekening. Coba kita hitung. Sekali nongkrong butuh uang 100.000 hingga 250.000. Sebulan nongkrong 4 kali butuh 1 juta. Kalau setahun butuh 12 juta. 12 juta itu cukup buat DP motor, investasi reksadana, bahkan modal bisnis yang kecil. Tapi kita tukar demi obrolan basa-basi yang udah bisa diketik di chat grup. Dan masalahnya, teman-teman ini jarang sadar seberapa besar impact ajakan mereka ke dompet kita. Kadang mereka cuma bilang, "Woi, jangan pelit banget. Lo udah kerja, masa gak bisa join?" Tapi gak ada yang bilang, "Bro, lo lagi ada tabungan darurat berapa? Udah aman belum?" Baru diajak begini. Kita hidup di era FOMO, yaitu Fear of Missing Out. Takut dikira gak asik, takut dikira ketinggalan momen, takut jadi orang yang dianggap gak seru. Kita bilang, sekali ini aja ikut, biar gak dikucilkan. Gue gak enak nolak, dia teman SMA. Gue pengen nyatu sama lingkungan kantor. Tapi, tahukah kamu, rasa gak enakan itu adalah mata uang sosial yang terus dikuras tanpa kita sadari. Semakin sering kamu mengalah, semakin kamu menggali lubang buat diri kamu sendiri. Karena ketika rekening kamu kosong, mereka tetap tidur nyenyak. Mereka gak akan transfer uang ke kamu besok pagi. Mereka gak akan bantuin kamu bayar cicilan motor bulan depan. Dan kamu sendirian, dengan penyesalan yang terdengar seperti suara dari dompet kosong di tengah malam yang sunyi. Ada tipe-tipe circle yang terlihat keren, tapi sebenarnya mereka adalah lubang hitam finansial. Ciri-ciri circle penguras rekening antara lain: yang pertama, selalu ngajak makan atau hangout di tempat yang mahal. Kedua, gak pernah peduli kamu mampu atau enggak. Ketiga, ngerasa semua pengeluaran harus fair, padahal income nggak akan sama. Dan yang terakhir, komentarin kamu saat kamu nolak untuk ikut. Lo kok nggak se-fun dulu sih? Lambat laun, kamu bukan lagi jadi dirimu sendiri. Kamu jadi versi yang seakan dipaksakan. Versi yang dipoles demi untuk diterima. Tapi dengan harga yang mahal,
yaitu kebebasan finansialmu. Dan pada akhirnya, yang nyicil hidup mereka adalah kamu. Dengan kartu debitmu, dengan kartu kreditmu, dengan mimpi yang kamu korbankan demi eksistensi yang semu. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Karena tujuan video ini bukan cuma bikin kamu sadar, tapi juga kasih kamu arah. Berikut 5 strategi simple tapi powerful untuk menghindari perangkap, yaitu teman. Yang pertama, buat social budget. Anggarkan uang khusus untuk kegiatan sosial. Misal, 300.000 per bulan. Kalau sudah habis, ya stop. Kamu berhak jaga batas. Yang kedua, latih kalimat penolakan yang elegan. Nggak harus kasar. Cukup, bro, pengen banget ikut. Tapi gue lagi fokus saving. Nanti, next time ya. Atau, lagi ada target keuangan. Gue pilih hemat dulu. Percaya deh, teman sejati gak akan tersinggung. Yang ketiga, ajukan alternatif yang hemat. Kalau diajak ke restoran yang mahal, cukup jawab, gue tahu tempat enak, tapi lebih affordable. Yuk ke sana. Ngobrol tetap bisa seru, tanpa saldo ikut hancur. Yang keempat, evaluasi circle kamu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Kalau mereka boros, konsumtif, dan ngecek kamu saat kamu hemat, mungkin udah waktunya kamu redefinisi circle kamu. Dan yang terakhir, prioritaskan masa depanmu. Beli tenang, bukan pamer. Beli mimpi, bukan validasi. Hemat bukan berarti pelit. Itu berarti kamu punya arah, punya visi. Kita hidup di dalam dunia yang terus menggoda kita untuk berbuat boros, yang memuji kita saat kita ikut arus, yang menghina kita saat kita pilih diam dan menghemat. Tapi ingat, kamu bukan hidup buat menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk membangun hidupmu, untuk jangka panjang yang damai, untuk hari tua yang tenang. Dan teman sejati bukan yang ngajak kamu ngabisin uang, tapi yang ngajak kamu untuk bertumbuh, yang gak mempermalukan kamu saat kamu bilang, gue lagi nabung. Jangan biarkan teman jadi alasan kamu untuk gagal menabung, karena kamu pantas punya masa depan yang utuh. Kalau kamu relate banget sama video ini, tulis gue relate di kolom komentar. Dan kalau kamu punya cerita unik tentang tekanan sosial yang bikin dompet kamu jebol, share juga ya, biar jadi pelajaran buat kita semua. Like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena kita di sini belajar bareng, bukan buat jadi kaya dalam semalam, tapi biar bisa hidup tenang tanpa hutang selamanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.